Hai guys, perkenalkan nama saya Zefania Tanti. Saya dari Universitas Negeri Manado dengan Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 22303001. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS Desain Pembelajaran Inovatif. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Cici. Apa kabar semuanya hari ini? Baik Cici. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, boleh lihat kiri kanan atau ada yang sama untuk saya persilakan buat ngomong atau angka yang bersih. Sudah. Boleh Cici minta kesediaan satu orang memimpin doa. Cici pakai absen dulu nih. Firly Bangun, Anissa Marele, Chelsea Pangganan, Firly Soliton, Merdiani Lawat, Grace Laguntu, Panji. Siapa nih yang hadir? Jadi apa tuh sakit? Sakit. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ci mau tanya dulu kamu. Mungkin di sini ada yang pernah dengar ya kata kelangkaan? Seperti apa untuk kelangkaan kalau menurut kamu? Tadi bilang ada, jangan malu. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Boleh tepuk tangan kecil. Jadi kelangkaan itu adalah kalau menurut persingkat tadi itu adalah sebuah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuh atau sumber daya yang terbatas. Boleh dimengerti? Kita masuk ke ciri-ciri kelangkaan. Ciri-ciri kelangkaan seperti pengertian tadi itu adalah sumber daya, salah satunya sumber daya tidak terbatas. Yang kedua adalah keinginan kebutuhan manusia yang terbatas. Sedangkan ciri-ciri yang ketiga adalah meningkatnya sebuah harga dikarenakan barang itu susah didapatkan. Boleh dimengerti? Ada yang bertanya? Uji semua lanjut atau? Orang masuk di jenis-jenis kelangkaan. Jenis yang pertama ada yang bisa berikan contoh kelangkaan sumber daya alam. Seperti apa itu sumber daya alam? Beras. Nah, bisa jadi apa lagi? Minyak. Nah, ada lagi? Yang lain juga coba jawab, jangan cuma cici terus. Boleh tuh HP, jangan dulu bermain. Kalau cuma kamu belajar ini sebentar boleh bermain HP, boleh bermain Mobile Legends, FF segala macam terserah. Boleh toh? Boleh. Jadi contoh kelangkaan sumber daya alam itu seperti yang disediakan beras, minyak, itu yang semua yang termasuk dalam bersangkutan ke alam. Jadi kalau di sini kan alam kan bukan cuma hanya beras dan minyak, kalau bisa jadi sayur-sayuran, buah-buahan itu ada paling dekat faktor contoh salah satu. Kelangkaan jenis kelangkaan yang kedua
kelangkaan sumber daya manusia. Ada yang bisa berikan contoh? Salah satunya paling dekat ya, di Parangsi. Tenaga kerja ini termasuk dalam sumber daya manusia, karena kalau tidak ada tenaga kerja kita bisa mendapatkan duit atau gaji untuk beli kebutuhan atau tidak. Jadi kita harus mendapatkan pekerja untuk tenaga kerja kok. Yang ketiga adalah sumber daya modal. Seperti yang saya bilang tadi, kalau orang tak bekerja, orang mendapatkan uang atau gaji atau modal yang bisa orang pakai untuk orang beli kebutuhan atau keinginan orang mau beli, atau orang beli sekali baju ini, ada diskon, orang mesti beli. Ada butuh uang atau tidak itu? Butuh. Yang terakhir adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Di sini mencakup 3. Boleh perhatikan dulu tidak lama. Jadi kelangkaan sumber daya kewirausahaan itu seperti mencakup yang 3: kelangkaan sumber daya alam, manusia, modal. Kalau tidak ada 3, sebuah kewirausahaan atau orang ekonomi itu sebesar atau tidak? Tidak kok. Jadi mesti ada yang 3 untuk salah satu jenis sumber daya kewirausahaan. Orang masuk di penyebab kelangkaan. Pertama, ada yang tahu dulu di sini penyebab kelangkaan? Silakan Cici. Adanya bencana alam, tsunami, banjir, longsor. Itu kenapa kalian bisa bilang bencana alam menjadi salah satu penyebab? Yang tahu? Dikarenakan tidak bisa diprediksi oleh manusia. Itu kan terjadi secara tiba-tiba, orang yang tahu tiba-tiba banjir atau apa terjadi kelangkaan. Penyebab yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Ada yang tahu kenapa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu penyebab? Karena semakin banyak tingkat atau semakin tingginya pertumbuhan manusia, maka banyak kebutuhan kan? Dibutuhkan juga manusia, jadi pasti itu akan terjadinya kelangkaan. Benar, semakin banyak pertumbuhan penduduk, semakin tinggi kebutuhan manusia. Yang lain belum menjawab, cuma Cici terus. Orang lanjutnya yang menyebab dampak kelangkaan. Dampak kelangkaan yang pertama adalah kenaikan harga. Jadi kalau kenaikan harga itu berupa menjadi dampak pendapatan yang orang susah mendapat barang, jadi otomatis harga akan naik. Karena itu udah barang sendiri saja susah didapatkan. Yang kedua, dampak yang kedua adalah pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat kepada tenaga kerja. Kalau pengangguran meningkat itu kan dapat kerja toh, nggak bisa memenuhi kebutuhan. Dapat gaji, dapat doi, bagaimana kamu memenuhi kebutuhan? Dampak yang ketiga adalah kriminalitas meningkat. Jadi contohnya, ada yang bisa kasih contoh di sini kriminalitas paling dekat di sekitar kita seperti apa? Jadi Boleh pencurian, apa? Sama itu pencurian, copet. Pencurian, jadi orang membutuhkan pada apa ya? Kalau orang nggak bisa menutup kebutuhan sendiri, tadinya orang mesti cari cara yang instan atau cepat dengan cara mencuri. Orang lanjut di cara mengatasinya. Yang pertama dengan menyusun skala prioritas. Skala prioritas ini maksudnya orang menyusun daftar-daftar yang paling penting yang orang beli atau orang butuhkan, supaya sebentar pas orang butuh atau orang doi, orang tahu membeli apa. Jangan pas ada doi susun bagus ada skala prioritas, maka karena ada diskon, sepatu diskon orang beli itu kan. Sekarang orang butuh itu kan. Sebelum lanjut, ada yang bisa bedakan di sini kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan Anda bisa jelaskan, karena yang terpenting cuma
Ada yang bertanya sampai sini? Olahraga transportasi yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ditingkatkan dengan cara salah satunya apa? Sumber daya manusia ditingkatkan dengan cara apa salah satunya? Orang di sini sedang apa? Olahraga, pendidikan. Itu salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kalau nggak belajar, nggak ada kalian sendiri, bagaimana sumber daya manusia itu sendiri mau meningkat? Baik, Encik mau kasih tugas kelompok. Sebelum Encik kasih, ada yang bertanya? Ada? Ini dari orang toh. Cici juga dari kelompok orang. Anissa sini. Kelompok 1, kelompok 2. Tulis Encik mau catat dan Encik mau bilang ini Moni mau cari IAP contoh-contoh dari kelangkaan tersebut. Boleh? Boleh. Sebentar presentasi dibuka ya. Ada yang luas dulu. Kelompok 1. Kelangkaan sumber daya alam dan kelangkaan sumber daya manusia. Dalam kelompok kerja. Jadi contoh. Iya, contoh kelangkaan sumber daya alam seperti apa? Itu kan sumber daya modal dan sumber daya kewirausahaan. Boleh? Dapat sisi? Ada yang kelar? Gimana sih? Terakhir? Yang modal Kelangkaan sumber daya modal yang di bawah kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Ada tempat untuk boleh. Selagi menunggu kelompok 2, kelompok 1 juga presentasi. Kelompok 2 perhatikan dulu nih kelompok 1 presentasi. Karena ada yang pertanyaan yang mau diberikan kepada kelompok. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, tentang contoh kelangkaan sumber daya manusia adalah terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan atau sebuah industri. Yang kedua, contoh kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama perak, emas dan besi, dan yang kedua minyak dan gas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kelompok 2 silakan selesai. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2
modal, yaitu di pedesaan banyak petani yang tidak memiliki modal untuk membeli pupuk, pestisida atau peralatan pertanian yang lebih modern. Hal ini menyebabkan hasil panen mereka rendah dan membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan pendapatan. Berikut adalah contoh kelengkapan dari sumber daya kewirausahaan. Contohnya di Indonesia banyak lulusan sekolah menengah atas yang tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana memulai dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Hal ini membuat mereka sulit untuk menemukan pekerjaan atau menciptakan peluang kerja bagi diri mereka sendiri. Baik, silakan dulu kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi, ada yang bertanya tentang hasil diskusi kelompok tadi? Ada yang bertanya? Atau ada yang menambahkan, oh sih yang kelompok 1 jam tadi kurang? Sudah? Sudah cukup? Enci, sebelum terakhir pembelajaran kita pada hari ini, Enci ada games. Oke? Ini games ini kadang mau saya tunjuk kalau ini semua mengerti atau memperhatikan tentang pembelajaran pada hari ini. Kalau misalnya Enci tulis kata apa di depan tulis, misalnya tulisannya Budi. Enci mau dijelaskan, Budi itu begini. Boleh? Boleh. Mau Enci yang baca kata rupa minggu lalu Enci kan ini. Contoh dulu. Begini. Pokoknya ini kata ini dari yang sudah jelaskan sampai begitu loh. Boleh tambah apa di sini di sini i. Jadi Budi boleh? Boleh. Sampai cepat dia dapat nih. Supaya yang pokoknya yang jawab lebih dulu baru nilai tambahan. Mari jelaskan. Jangan secepat-cepat. Enci ini jawabannya Enci. Mari mau minta mau jelaskan bagaimana. Boleh? Boleh. Ada yang bisa? Mau tahu? Angkat tangan. Kelangkaan Coba isi, boleh? Seperti apa kelangkaan itu? kelangkaan adalah sumber daya yang terbatas Sumber daya terbatas dengan ketakutan. kelangkaan itu adalah sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Boleh? Lebih perhatikan nih. Ada yang bisa? Enci baru sebutkan tadi ada 2 dia contohnya antara ini dan ini apa yang berbeda? Angkat tangan, jangan main cuma angkat tangan. Masa tadi sebut kok sebut Enci? Boleh bisa isi? Seperti apa kebutuhan? Kebutuhan kunci misalnya kalau orang hidup pasti kan memiliki kebutuhan seperti misalnya pakaian, makanan, begitu sih. Oh iya, jadi kebutuhan itu mesti dipenuhi atau enggak? Harus. Terakhir, dia ada di salah satu untuk menangani kelangkaan. Kalau banyak perhatikan katanya untuk sana.
tambah satu huruf, tambah satu lagi. Sisi tadi tersebut, masa mau di kiri kanan. Ini ada apa sisi? Skala prioritas. Boleh sisi tulis di muka. Apa tuh skala prioritas? Menentukan kebutuhan sehari-hari. Dari yang paling Paling dibutuhkan, enggak tidak terlalu sesuai keinginan. benar sekali. Beri tepuk tangan untuk semua yang maju hari ini. Jadi yang maju hari ini cuma Anissa, Ding, Stacy. Minggu depan kalau boleh sama mau maju aku rujuk di muka nggak apa-apa. Boleh? Boleh Ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Boleh? Jadi sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang diajarkan tadi boleh berguna bagi kehidupan kita. Kalau misalnya kurang dari kelangkaan, kurang tahu cara menanganinya, apa dampak yang akan diberikan oleh kelangkaan. Dan diharap semuanya mendapatkan nilai bagus di semester ini agar bisa membahagiakan orang tua terlebih diri sendiri. Boleh toh? Boleh. Boleh Encik meminta satu orang pemimpin doa. Mari kita Baik, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kamu berapa ulang. Kalau boleh sehat-sehat tetap ulang semua nih. Ya, Encik. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Encik.